Di tanah Jawa pada abad ke-13, sebuah daerah bernama Tumapel diperintah oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Wilayah ini termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Kediri, namun memiliki otonomi yang cukup kuat. Disinilah hidup seorang lelaki bernama Ken Arok, seorang pengembara dengan masa lalu kelam. Ia lahir dari kalangan rakyat biasa, bahkan dikenal sebagai anak buangan yang hidup liar. Namun di balik kehidupannya, tersimpan ambisi yang menyala-nyala untuk menjadi penguasa. Ken Arok memiliki kecerdikan yang luar biasa. Bahkan sejak muda, ia terkenal sebagai orang yang sulit ditundukkan. Ia pernah menjadi perampok, tetapi keberaniannya membuat banyak orang segan padanya. Saat nasib mempertemukannya dengan Tunggul Ametung, Ken Arok kemudian diangkat sebagai prajurit dalam pengabdiannya. Namun, pengabdian itu hanyalah jalan bagi ambisi yang ia simpan rapat. Dalam hatinya, ia yakin takdir besar menunggunya. Kehidupan Ken Arok berubah ketika ia melihat istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Kecantikan perempuan itu memikat hatinya sejak pandangan pertama. Menurut ramalan seorang pendeta, siapapun yang menikahi Ken Dedes akan melahirkan raja-raja besar. Ramalan itu semakin membakar nafsu Ken Arok untuk merebutnya dari tangan Tunggul Ametung. Sejak saat itu, ia mulai merencanakan jalan menuju kekuasaan. Namun, untuk menyingkirkan Tunggul Ametung, Ken Arok tahu ia tidak bisa sembarangan. Ia memerlukan sebuah senjata yang bukan hanya tajam, tetapi juga memiliki kesaktian. Ia mendengar nama seorang empu besar bernama Empu Gandring, yang tinggal tak jauh dari Tumapel. Sang empu terkenal mampu membuat pusaka yang mengandung tuah luar biasa. Tanpa ragu, Ken Arok berniat menemuinya. Dalam pikirannya, Ken Arok membayangkan keris sakti yang mampu menembus pertahanan siapapun. Senjata itu harus cukup kuat untuk menumbangkan seorang pemimpin, tanpa memberi celah untuk perlawanan. Ia percaya keris buatan Empu Gandring akan menjadi kunci takdirnya. Dengan keris itu, ia akan membuka jalan menuju Ken Dedes dan singgasana Tumapel. Setiap langkahnya semakin dikuasai oleh obsesi yang tak bisa dibendung. Orang-orang di sekitar Ken Arok mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya seorang prajurit biasa, melainkan pribadi yang haus akan kekuasaan. Ambisinya membuatnya semakin berani melawan aturan. Beberapa sahabatnya bahkan merasa takut melihat pancaran matanya yang penuh tekad. Ken Arok telah menentukan jalannya, meski jalan itu dipenuhi darah. Dalam sebuah malam yang sunyi, Ken Arok merenung di luar dinding Tumapel. Ia memandang bintang-bintang sambil membayangkan masa depan yang gemilang. Di matanya, takhta Tumapel seolah telah berada di genggamannya. Namun, ia tahu semua itu tidak akan datang tanpa pengorbanan. Itulah saat ia memutuskan, besok ia akan menemui Empu Gandring. Dengan hati penuh keyakinan, Ken Arok menapaki perjalanan menuju rumah sang empu. Ia membawa sedikit bekal, namun pikirannya dipenuhi oleh gambaran keris sakti. Bayangan Ken Dedes dengan sinar kecantikannya terus menghantuinya sepanjang jalan. Setiap langkah terasa seperti mendekatkan dirinya pada takdir besar. Sejarah Tumapel akan segera berubah, dimulai dari pertemuannya dengan Empu Gandring. Ken Arok akhirnya tiba di sebuah pedesaan sunyi di pinggiran hutan. Di sanalah berdiri rumah sederhana milik seorang empu legendaris, Empu Gandring. Meski tempatnya tampak sederhana, aura kewibawaan menyelimuti sekitarnya. Para penduduk desa sering menceritakan kesaktian sang empu dalam membuat pusaka. Ken Arok melangkah masuk dengan hati berdebar. Empu Gandring adalah sosok tua dengan rambut putih panjang dan tatapan mata yang tajam. Tangannya kokoh, meski usianya telah senja, seakan terbiasa dengan palu dan besi panas. Saat melihat Ken Arok, ia langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda pada tamunya. Ken Arok membawa semangat besar sekaligus ambisi yang berbahaya. Sang empu menyambutnya dengan penuh kehati-hatian. Tanpa banyak basa-basi, Ken Arok menyampaikan maksud kedatangannya. Ia ingin sebuah keris yang tak tertandingi, sebuah pusaka yang mampu meruntuhkan siapapun yang menghalanginya. Permintaan itu membuat Empu Gandring terdiam lama. Ia tahu keris semacam itu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk disempurnakan. Namun, tatapan Ken Arok membuatnya sulit menolak. Empu Gandring akhirnya setuju untuk membuat keris tersebut. Ia memperingatkan Ken Arok bahwa pusaka yang dibuat dengan niat menjatuhkan orang lain bisa membawa petaka. Namun Ken Arok tak peduli. Ia hanya mengangguk seolah mendengarkan. Padahal pikirannya sudah dipenuhi rencana. Sang empu mulai mempersiapkan besi pilihan yang telah ditempa ratusan kali. Dari sinilah awal tragedi itu dimulai. Hari-hari berikutnya, suara dentingan palu terdengar dari rumah Empu Gandring. Besi panas ditempa, dilipat, lalu dipukul lagi hingga ratusan kali. Setiap lipatan menambah kekuatan sekaligus jiwa pada keris yang sedang lahir.
Api dari tungku menyala seperti cahaya takdir yang tak bisa dihindari. Ken Arok datang hampir setiap hari, menunggu dengan penuh ketidaksabaran. Dalam proses pembuatan, Empu Gandring sering terlihat termenung. Ia merasakan energi aneh yang menyelimuti keris itu, seolah besi panas tersebut menyerap ambisi Ken Arok. Sang empu tahu keris ini akan menjadi pusaka yang berbahaya. Tetapi sebagai seorang pembuat keris, ia terikat pada sumpahnya untuk menyelesaikan setiap permintaan. Ia hanya bisa berharap takdir masih berpihak padanya. Ken Arok semakin sering mendesak agar keris itu segera selesai. Ia tak sabar menunggu karena rencananya harus segera dijalankan. Empu Gandring mencoba menenangkan dengan berkata bahwa pusaka sejati tidak bisa dibuat tergesa-gesa. Namun ucapan itu hanya menambah kemarahan dalam hati Ken Arok. Ia merasa waktunya semakin sempit untuk merebut apa yang ia inginkan. Malam itu, Ken Arok kembali mendatangi rumah Empu Gandring. Keris yang hampir selesai tergeletak di hadapan sang empu. Bilahnya sudah terbentuk, hanya belum melalui tahap akhir penyempurnaan. Tatapan Ken Arok menyala-nyala ketika melihatnya. Ia tidak lagi peduli. Bagi dirinya keris itu sudah cukup untuk menuntaskan ambisinya. Ken Arok menatap keris yang masih panas di meja kerja Empu Gandring. Cahaya api dari tungku membuat bilahnya berkilau seakan hidup. Rasa sabarnya sudah benar-benar habis. Ia merasa sang empu hanya mempermainkannya. Dengan nada tinggi, ia menuntut agar keris segera diberikan. Empu Gandring menolak karena baginya keris itu belum sempurna. Penolakan itu membuat Ken Arok marah besar. Ia merasa sang empu tidak menghargai tekadnya. Kata-kata kasar pun meluncur dari mulutnya, mengancam Empu Gandring agar menyerahkan keris tersebut. Sang empu tetap teguh, mengatakan bahwa pusaka setengah jadi hanya akan membawa celaka. Namun kata-kata itu justru membuat amarah Ken Arok semakin menyala. Dalam kemarahan membara, Ken Arok meraih keris yang masih belum selesai. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena dorongan ambisi yang tak terbendung. Empu Gandring mencoba menghentikannya, namun tenaganya sudah rapuh. Tanpa berpikir panjang, Ken Arok menikam sang empu dengan keris itu. Darah segar muncrat, membasahi bilah yang belum sempat diwarangi. Tubuh Empu Gandring terhuyung lalu jatuh ke lantai tanah. Namun sebelum napas terakhirnya terlepas, ia mengucapkan kata-kata kutukan. Dengan suara lemah namun penuh wibawa, ia bersumpah bahwa keris itu akan membawa malapetaka. Keris ini akan menelan 7 keturunanmu, Ken Arok. Begitu sabdanya. Ucapan itu menggema seperti dentuman guntur di telinga Ken Arok. Ken Arok sempat terdiam sejenak mendengar sumpah tersebut. Namun pikirannya yang penuh ambisi segera menepis rasa gentar. Baginya, kutukan hanyalah kata-kata dari seorang tua yang sekarat. Ia mengambil keris itu, lalu menyarungkannya dengan penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia berkata bahwa keris ini akan membuka jalan menuju takhta. Di luar rumah, angin berhembus kencang seolah turut merasakan peristiwa tragis itu. Api tungku perlahan padam, meninggalkan asap tipis yang membubung ke langit malam. Desa kecil itu pun menjadi saksi bisu lahirnya sebuah kutukan. Empu Gandring telah tiada, namun suaranya akan terus hidup dalam darah yang tertumpah. Ken Arok melangkah pergi, tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, keris Empu Gandring menjadi pusaka berdarah. Bilahnya yang belum sempurna, seakan menyerap energi dari kematian sang empu. Aura mistis mengelilinginya, membuat siapapun yang melihat merasa ngeri. Namun di tangan Ken Arok, keris itu hanyalah alat untuk meraih cita-cita. Ia sama sekali tak menyadari bahwa takdirnya sudah mulai terkunci. Ken Arok kembali ke Tumapel dengan hati penuh percaya diri. Ia kini memegang senjata yang ia anggap sebagai kunci menuju masa depan. Tak ada lagi penghalang di matanya, termasuk Tunggul Ametung. Dalam pikirannya, waktu untuk merebut Ken Dedes semakin dekat. Namun ia tidak tahu, setiap langkahnya kini diawasi bayangan kutukan Empu Gandring. Kembali ke Tumapel, Ken Arok menyusun rencana licik. Ia tahu bahwa Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, adalah penghalang utama bagi ambisinya. Selain berkuasa, Tunggul Ametung memiliki istri yang dicintai Ken Arok, yaitu Ken Dedes. Dengan keris Empu Gandring di tangannya, ia merasa waktunya telah tiba. Malam pembalasan pun segera dipilihnya. Ken Arok menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Ia mempelajari kebiasaan Tunggul Ametung, dari perjalanannya hingga saat-saat ia beristirahat. Keris pusaka itu ia simpan rapat-rapat. Hanya ia keluarkan untuk merasakan kilau bilahnya. Hatinya berdegup keras setiap kali ia membayangkan tikaman maut itu. Namun, keyakinan dalam dirinya semakin tak tergoyahkan. Malam yang gelap turun dengan sunyi, hanya suara jangkrik mengisi udara. Ken Arok menyelinap dengan langkah hati-hati menuju tempat Tunggul Ametung. Cahaya bulan redup membuat bayangan tubuhnya samar.
Saat Tunggul Ametung lengah, ia menghunus keris itu tanpa ragu. Tikaman pertama keris Empu Gandring akhirnya menelan nyawa sang penguasa Tumapel. Darah Tunggul Ametung mengalir membasahi tanah, menandai korban pertama keris tersebut. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh tanpa mampu melawan. Tatapannya kosong, tak menyangka akan dikhianati oleh orang dekatnya. Ken Arok menatapnya dengan dingin, seolah tak ada lagi penyesalan dalam dirinya. Dengan itu, langkah pertama menuju takhta telah ia tapaki. Kematian Tunggul Ametung membuat gempar seluruh Tumapel. Namun Ken Arok segera mengatur siasat agar ia tidak dicurigai. Ia menuduh pembunuhan itu dilakukan oleh orang lain, sehingga dirinya tetap dianggap loyal. Dengan kecerdasannya, ia berhasil memutarbalikkan keadaan. Perlahan-lahan, ia menyiapkan diri untuk merebut hati rakyat. Ken Dedes yang ditinggal suaminya berada dalam duka mendalam. Namun kecantikan dan karisma dirinya membuat banyak mata tertuju padanya. Ken Arok melihat kesempatan besar terbuka lebar. Dengan tipu daya, ia mendekati Ken Dedes yang rapuh. Dari sanalah awal perebutan cinta, sekaligus kekuasaan dimulai. Rakyat Tumapel lama-kelamaan mulai menerima Ken Arok sebagai pemimpin baru. Ia tampil dengan wibawa, penuh karisma, seolah memang ditakdirkan menjadi penguasa. Perkawinannya dengan Ken Dedes semakin memperkuat posisinya. Ramalan tentang Ken Dedes sebagai ibu para raja besar membuatnya semakin percaya diri. Kini jalan menuju singgasana semakin nyata di hadapannya. Namun di balik semua itu, bayangan kutukan Empu Gandring belum hilang. Keris berdarah itu masih tersimpan di tangannya, menanti korban berikutnya. Darah Tunggul Ametung hanyalah awal dari rantai malapetaka. Ken Arok belum menyadari bahwa setiap tikaman adalah bagian dari takdir kelam. Sejarah Tumapel pun mulai berubah dengan darah sebagai tinta pertama. Setelah Tunggul Ametung tiada, Ken Arok perlahan-lahan memperluas pengaruhnya. Ia mengambil alih kepemimpinan Tumapel dengan dukungan sebagian besar rakyat. Perkawinannya dengan Ken Dedes memberi legitimasi yang kuat, karena ramalan tentang dirinya sudah tersebar luas. Semua orang percaya, dari rahim Ken Dedes akan lahir raja-raja besar. Ken Arok pun semakin yakin bahwa dirinya dipilih oleh takdir. Namun kekuasaannya tidak serta-merta diterima oleh semua pihak. Ada perlawanan dari Kediri, kerajaan induk yang berkuasa atas Tumapel. Ken Arok tidak gentar. Ia justru menyiapkan pasukan untuk menantang kekuatan Kediri. Pertempuran besar akhirnya pecah antara Tumapel dan Kediri. Pertempuran inilah yang menentukan arah masa depan Jawa. Dengan keberanian dan strategi, Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Pertempuran di Ganter menjadi saksi tumbangnya lawan-lawan yang lebih besar. Dari kemenangan itu, nama Ken Arok melambung tinggi. Ia kemudian memproklamasikan berdirinya kerajaan baru, yaitu Singasari, pada tahun 1222 Masehi. Inilah puncak awal dari ambisi yang selama ini ia pupuk. Sebagai raja pertama Singasari, Ken Arok menata pemerintahannya dengan tangan besi, namun penuh kecerdikan. Ia mengangkat pejabat-pejabat yang setia, sekaligus menyingkirkan mereka yang berpotensi mengkhianati. Kekuasaan Singasari pun berkembang pesat, menjadi pusat kekuatan baru di Jawa. Rakyat menyambut dengan sukacita, mengira era kemakmuran telah tiba. Namun di balik kejayaan itu, keris Empu Gandring masih tergeletak dengan haus darah. Ken Arok semakin larut dalam kebesaran yang ia raih. Ia merasa benar-benar dipilih para dewa untuk memimpin tanah Jawa. Ken Dedes mendampinginya dengan anggun, menjadi simbol keberuntungan dan kejayaan. Namun, Ken Arok tak pernah bisa melupakan cara ia merebut segalanya. Dengan tikaman keris kutukan, diam-diam perasaan resah mulai tumbuh dalam hatinya. Di lingkungan istana, para bangsawan dan rakyat mulai membicarakan asal-usul keris itu. Banyak yang tahu bahwa pusaka itu lahir dari tangan Empu Gandring yang dibunuh oleh Ken Arok sendiri. Bisikan tentang kutukan pun menyebar diam-diam. Meski tak ada yang berani menantang langsung, rumor itu membuat bayangan kelam menggantung di atas tahta. Ken Arok berusaha menutupinya dengan kekuasaan dan kekerasan. Ken Dedes, dengan kebijaksanaannya, sering menasihati Ken Arok agar berhati-hati. Ia melihat ambisi suaminya bisa menjerumuskannya ke dalam bahaya. Namun, Ken Arok merasa dirinya terlalu kuat untuk dihancurkan. Ia menolak percaya bahwa sebuah keris bisa menentukan nasibnya. Baginya, dialah penguasa yang mengendalikan takdir. Tapi sejarah selalu punya jalannya sendiri. Kutukan yang diucapkan Empu Gandring belum berhenti pada Tunggul Ametung. Darah masih harus ditumpahkan untuk memenuhi janji 7 turunan. Diam-diam, keris itu menunggu saatnya kembali digunakan. Dan ketika waktunya tiba, darah Ken Arok sendiri yang akan menjadi korbannya. Di dalam istana Singasari, kehidupan tampak megah dan penuh kejayaan.
Namun di balik dinding yang kokoh, dendam lama masih mengintai. Anusapati, putra Ken Dedes, dengan Tunggul Ametung, tumbuh dengan hati penuh kecurigaan. Ia sering mendengar bisikan tentang kematian ayah kandungnya. Semakin dewasa, semakin kuat pula rasa ingin tahunya tentang kebenaran. Rahasia itu akhirnya terbongkar ketika seorang pengikut tua membisikkan fakta yang mengejutkan. Ia diberitahu bahwa Tunggul Ametung tewas bukan karena musuh luar, melainkan ditikam oleh Ken Arok sendiri. Lebih dari itu, senjata yang digunakan adalah keris empu gandring yang terkenal angker. Anusapati terhenyak mendengar kenyataan pahit itu. Rasa hormat pada ayah tirinya seketika berubah menjadi bara dendam. Sejak saat itu, Anusapati memendam kebencian pada Ken Arok. Ia merasa darah ayah kandungnya menuntut keadilan. Di matanya, Ken Arok hanyalah pengkhianat yang merebut tahta dengan tikaman licik. Walau masih muda, Anusapati bertekad untuk membalas dendam. Dalam diam, ia mulai merencanakan pembalasan yang akan menggetarkan Singasari. Malam demi malam, Anusapati mencari cara untuk mendapatkan keris empu gandring. Ia tahu, hanya dengan senjata itu, dendam bisa terbalaskan. Suatu hari, ia berhasil menemukan kesempatan saat keris itu tersimpan di ruang pribadi Ken Arok. Dengan hati-hati, ia mengambil pusaka tersebut. Sentuhan pertama pada bilahnya membuat hatinya bergetar, seakan mendengar bisikan arwah empu gandring. Hari yang dinanti pun tiba. Ken Arok tengah duduk tenang di istana, menikmati kejayaannya sebagai Raja Singasari. Anusapati mendekat dengan wajah tenang, menutupi gejolak dalam dirinya. Saat jarak sudah cukup dekat, ia mencabut keris empu gandring dari sarungnya. Tanpa ragu, ia menancapkan pusaka itu ke tubuh Ken Arok. Darah mengucur deras, membasahi lantai istana. Ken Arok terkejut, tidak menyangka anak tirinya sendiri menjadi pelaku pengkhianatan. Tatapannya membeku, menyadari kutukan empu gandring benar-benar nyata. Dengan sisa napas terakhir, ia menatap ke arah keris yang menusuk tubuhnya. Senjata itu kini memakan tuannya sendiri. Kematian Ken Arok mengguncang seluruh Singasari. Rakyat terkejut, bangsawan istana terguncang, dan prajurit kehilangan arah. Namun Anusapati segera mengumumkan dirinya sebagai raja baru. Dengan alasan dendam darah, ia merasa memiliki hak yang sah atas takhta. Sejarah pun berbalik, darah membalas darah. Pusaka itu menuntut korban berikutnya. Keris empu gandring kini kembali berlumur darah. Dua nyawa besar sudah diregutnya, Tunggul Ametung dan Ken Arok. Namun kutukan itu belum berakhir, karena sumpah empu gandring masih menuntut hingga 7 turunan. Anusapati yang kini berkuasa, tidak menyadari bahwa ia pun menjadi bagian dari lingkaran maut. Sejarah Singasari akan terus dipenuhi intrik dan tragedi. Setelah kematian Ken Arok, Anusapati naik tahta sebagai Raja Singasari. Ia merasa dendam ayahnya, Tunggul Ametung, telah terbalaskan. Dengan percaya diri, ia memimpin kerajaan dan mencoba menata pemerintahan. Namun, ia tidak sadar bahwa darah yang ia tumpahkan membuka jalan bagi kutukan berikutnya. Bayangan keris empu gandring masih mengintai di balik singgasana. Anusapati dikenal sebagai raja yang tidak terlalu ambisius dalam memperluas wilayah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya dalam kemewahan istana. Seringkali ia mengadakan sabung ayam untuk menghibur dirinya. Rakyat melihatnya sebagai raja yang lemah, namun tenang. Namun kelemahan itu justru membuka celah bagi lawan-lawannya. Di sisi lain, Tohjaya, putra Ken Arok dari selir bernama Ken Umang, diam-diam menyimpan dendam. Ia tidak terima ayahnya mati di tangan Anusapati. Tohjaya mengetahui bahwa keris empu gandring kembali digunakan dalam pembunuhan itu. Dengan kecerdikan, ia menyusun rencana untuk membalas dendam. Ia menunggu saat paling tepat untuk menyerang. Rahasia kematian Ken Arok akhirnya terbuka ke telinga Tohjaya. Ia mendapatkan bukti bahwa Anusapati memang menikam ayahnya dengan keris kutukan. Amarahnya membara, seakan api dendam tak lagi bisa dipadamkan. Ia pun bertekad menggunakan cara yang sama untuk membalas. Bagi Tohjaya, keris empu gandring adalah alat keadilan, sekaligus jalan menuju tahta. Suatu hari, Anusapati sedang tenggelam dalam kegemarannya, sabung ayam. Ia duduk dengan santai, dikelilingi bangsawan yang ikut menyaksikan permainan. Suasana tampak meriah, penuh sorakan dan tawa. Tanpa ia sadari, Tohjaya mendekat dengan keris empu gandring di genggamannya. Saat lengah itulah, sejarah kembali berulang. Tohjaya menghunjamkan keris empu gandring ke tubuh Anusapati. Darah raja itu muncrat, sorak-sorai mendadak berubah menjadi jeritan. Semua orang terdiam, menyaksikan tragedi yang tak terduga. Anusapati roboh tak berdaya, dengan wajah kaget yang tak sempat meminta penjelasan. Dengan itu, keris kutukan kembali menuntut korban.
Setelah peristiwa itu, Tohjaya segera mengangkat dirinya sebagai raja. Ia mengumumkan bahwa tindakannya adalah balas dendam atas kematian Ken Arok. Namun, sebagian rakyat dan bangsawan tidak sepenuhnya menerima alasan itu. Mereka menganggap Tohjaya hanyalah pewaris darah yang haus kekuasaan. Meski demikian, takhta Singasari pun akhirnya jatuh ke tangannya. Kematian Anusapati menambah daftar panjang korban keris Empu Gandring. Dari Tunggul Ametung, Ken Arok, hingga kini Anusapati, kutukan itu terus menagih janji 7 turunan. Darah yang tertumpah bukan lagi sekadar kebencian pribadi, melainkan warisan dendam abadi. Tohjaya merasa menang, namun sesungguhnya ia hanya bagian dari rantai kutukan. Pusaka itu masih belum puas. Setelah menumbangkan Anusapati, Tohjaya berdiri sebagai raja baru Singasari. Ia merasa dendam atas kematian ayahnya, Ken Arok, telah terbalaskan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Rakyat dan bangsawan menaruh curiga pada kepemimpinannya. Aura kegelapan selalu mengikuti jejaknya, seolah keris Empu Gandring menolak untuk diam. Tohjaya dikenal sebagai penguasa yang keras dan penuh kecurigaan. Ia lebih sibuk menjaga singgasananya daripada menyejahterakan rakyat. Setiap orang yang dianggap lawan, segera ia singkirkan tanpa ampun. Hal ini membuat istana dipenuhi ketakutan. Kesetiaan orang-orang di sekitarnya pun semakin rapuh. Banyak bangsawan yang menilai Tohjaya tidak layak memimpin. Mereka melihatnya sebagai raja yang naik tahta hanya karena dendam, bukan karena kemampuan. Berbeda dengan Ken Arok yang berwibawa atau Anusapati yang tenang, Tohjaya lebih sering menebar teror. Hal ini membuat para pejabat mulai bersekongkol di belakangnya. Benih pemberontakan perlahan tumbuh di dalam Singasari. Sementara itu, keris Empu Gandring tetap disimpan oleh Tohjaya. Ia menganggap pusaka itu sebagai simbol kekuatan sekaligus pelindung. Namun setiap kali ia menatap bilahnya, ia merasa seakan mendengar bisikan kematian. Bayangan para korban sebelumnya menghantui pikirannya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang darah yang tak pernah berhenti mengalir. Pemberontakan akhirnya benar-benar meletus. Para bangsawan dan rakyat yang kecewa bersatu melawan Tohjaya. Mereka melihat kutukan keris itu sebagai bukti bahwa raja mereka tidak diberkati. Dalam pertempuran yang sengit, Tohjaya mencoba bertahan dengan sisa kekuatannya. Namun, takdir berkata lain. Tohjaya akhirnya terluka parah dalam pertempuran. Tubuhnya roboh, sementara keris Empu Gandring terlepas dari genggamannya. Senjata itu kini berlumur darahnya sendiri, menambah satu korban lagi dalam rantai kutukan. Para pemberontak segera merebut istana. Singasari kembali berguncang oleh pergantian raja yang penuh darah. Masa kekuasaan Tohjaya yang singkat menjadi bukti bahwa tahta yang diraih dengan keris kutukan tidak akan pernah langgeng. Rakyat kembali diliputi kecemasan tentang siapa yang akan naik menggantikannya. Intrik politik semakin tajam, karena setiap pewaris tahu keris itu masih ada. Semua orang takut, namun pada saat yang sama menginginkannya. Kutukan itu seolah menjerat setiap penguasa Singasari. Dengan kematian Tohjaya, keris Empu Gandring menambah daftar korban berikutnya. Tunggul Ametung, Ken Arok, Anusapati, hingga kini Tohjaya, semuanya tersungkur oleh kutukan yang sama. 4 korban sudah jatuh, 3 lagi masih menunggu. Sejarah Singasari semakin berlumuran darah, dan kutukan itu belum selesai. Setelah tumbangnya Tohjaya, Singasari kembali mengalami kekacauan politik. Para bangsawan berebut tahta, dan rakyat bingung siapa yang layak memimpin. Namun di balik semua itu, bayang-bayang keris Empu Gandring tetap menghantui. Semua orang tahu pusaka itu belum puas. Korban baru pasti akan datang untuk memenuhi janji 7 turunan. Keris itu berpindah dari satu tangan ke tangan lain, seakan mencari mangsanya sendiri. Setiap penguasa yang memilikinya selalu berakhir dengan darah. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa menguasainya. Bahkan raja yang paling berkuasa pun tak luput dari kutukan. Keris Empu Gandring selalu menjadi penentu akhir setiap ambisi. Hingga generasi berikutnya, keris itu terus menuntut korban. Dari Tunggul Ametung, Ken Arok, Anusapati, hingga Tohjaya, semuanya menjadi saksi sumpah seorang empu yang dikhianati. Sejarah Jawa mencatat bahwa keris itu akan menelan 7 nyawa besar. Rakyat percaya kutukan itu tak bisa dihindari. Dan setiap orang yang mendengar kisahnya hanya bisa merinding. Namun, di balik kengerian itu, keris Empu Gandring juga menjadi simbol tentang keserakahan manusia. Ken Arok menginginkannya sebagai jalan menuju tahta. Namun, justru itulah awal dari kehancurannya. Anusapati, Tohjaya, dan para penerus lainnya tidak mampu melepaskan diri dari lingkaran dendam. Semua terjebak dalam pusaran yang sama. Seolah-olah keris itu adalah cermin dari ambisi manusia yang tak pernah puas.
Para pujangga kemudian menuliskan kisah keris Empu Gandring dalam babad dan tutur lisan. Mereka ingin generasi mendatang belajar dari tragedi itu, bahwa kekuasaan yang diraih dengan pengkhianatan akan berakhir dengan kehancuran, bahwa darah yang ditumpahkan tanpa keadilan pasti akan menuntut balas, dan bahwa kutukan sejati bukanlah pada keris, melainkan pada hati manusia yang serakah. Ken Dedes, wanita yang menjadi pusat ramalan, terus dikenang sebagai ibu para raja besar. Dari rahimnya lahirlah garis keturunan yang menguasai Singasari hingga Majapahit. Namun bayangan keris Empu Gandring selalu melekat pada kisah keluarganya. Seakan ia tak bisa terlepas dari sumpah yang pernah diucapkan. Kejayaan dan kutukan berjalan berdampingan sepanjang sejarah Jawa. Hingga kini, keris Empu Gandring tetap dianggap sebagai pusaka misterius. Banyak orang percaya senjata itu masih ada, tersembunyi entah di mana. Namun tidak ada yang benar-benar berani mencarinya. Sebab siapapun yang menyentuhnya diyakini akan ikut terseret ke dalam rantai kutukan. Pusaka itu menjadi legenda, lebih menakutkan daripada pusaka manapun. Demikianlah kisah keris Empu Gandring, pusaka yang lahir dari pengkhianatan dan dendam. Ia bukan hanya sebuah senjata, melainkan saksi dari kerakusan dan ambisi manusia. 7 nyawa besar sudah menjadi bagian dari sejarahnya. Namun yang abadi bukanlah bilah keris itu, melainkan pelajaran tentang akibat dari keserakahan. Sebuah warisan kelam yang akan terus hidup dalam ingatan bangsa Jawa.